Halo teman-teman, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Manuel. Nah, hari ini saya pakai kaos yang sedikit berbeda nih. Jadi video ini disponsori ya, bukan disponsori ya. Bilangnya apa ya? Bilangnya apa ya? Disupport oleh CV Amazing Perdana. Nah, nanti teman-teman bisa cek aja IG-nya. Jadi saya kan dikontak oleh Pak Prasurya ya, jadi dikontak dan dia juga cerita ke saya banyak hal mengenai bisnis lah, intinya bisnis di tengah COVID-19 ini, dan saya juga merasakan hal yang sama, terutama bagi teman-teman yang menjalankan bisnis usaha UMKM. Yang saya yakin bagi teman-teman UMKM, pasti skill untuk membuat video itu intinya kurang lah, dan saya yakin juga teman-teman nggak ada budget lebih untuk sewa videographer. Jadi di video kali ini saya mau memberikan sedikit nih tips ke teman-teman bagaimana sih kita bisa bikin video sederhana yang tentunya akan meningkatkan pembeli. Kalau kita ngomong masalah jualan ya, kalau jualan untuk zaman dulu mungkin dari foto aja udah cukup. Jadi kita tinggal comot aja foto produk dari Google dan kita upload lagi seperti itu, atau kita foto sendiri. Nah, tapi kalau menurut saya untuk sekarang ini foto sendiri itu sudah sangat kurang sekali, karena mungkin dari teman-teman yang jualan, yang punya bisnis pasti sering kedengaran seperti ini. Nah, waktu produknya sampai kok nggak sama seperti fotonya, atau berbeda dengan hasil foto. Nah, tentunya fungsi dari video adalah untuk menguatkan foto tersebut. Jadi, kalau foto itu biasanya kebanyakan diedit dan produknya nggak kelihatan 100% aslinya itu seperti apa. Nah, beda kalau video. Video ini teman-teman bisa lihat barang tersebut seperti apa, penampilan fisiknya depan, belakang, cara penggunaannya juga seperti apa. Jadi, ini kelebihan kita menggunakan video untuk promosi digital atau promosi online. Dan video kali ini saya akan mengajarkan cara membuat video sederhana tentang, kalau di video ini kita tentang kaos, tapi teman-teman bisa aplikasikan teknik di video ini ke segala macam produk yang teman-teman miliki. Jadi kira-kira hasil videonya seperti ini. Udah pada kepingin nggak bikin video seperti ini, dan semua video tersebut kita akan gunakan smartphone, ngeditnya juga pakai smartphone. Jadi tidak ada alasan kalau nggak punya kamera atau nggak punya laptop lah buat editing, karena semuanya bisa digunakan untuk menggunakan smartphone. So, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman pebisnis lainnya tentunya. Kalau memang peminatnya banyak, mungkin kita harus bikin part 2 untuk video ini. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, jadi nanti untuk video ini kita nanti perlu dua hal. Yang pertama tentunya smartphone, terus yang kedua tripod. Nah, tripod ini kalau menurut saya sih wajib ya. Tripod ini sangat berguna banget kalau teman-teman lagi bikin video, karena dengan tripod ini kalian bisa membuka banyak sudut-sudut baru lah intinya pakai tripod. Dan kalau belum ada tripod ya teman-teman bisa langsung aja cari di link di bawah, saya cantumkan link pembelian tripod. Nah, sebelum kita merecord video atau kita memproduksi video, tentunya teman-teman harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan produk yang teman-teman miliki. Dan untuk kekurangannya nggak usah ditampilkan, kita tampilkan kelebihannya saja. Kalau ditampilkan kekurangan jadi nggak menarik. Nah, contohnya aja baju ini. Nah, baju ini mungkin yang saya nanti tampilkan adalah tiga macam aja ya. Pertama, bahannya. Ini bahannya mudah melar, atau bahannya itu elastis banget. Jadi ini adalah kelebihan yang saya akan tampilkan. Terus kira-kira nanti saya akan recordnya, saya akan coba tarik di dalam video. Jadi biar nunjukin bahwa baju ini sangat elastis. Nah, untuk yang kedua,
saya akan menunjukkan bahwa kain ini lembut banget. Jadi nanti saya akan raba kainnya untuk nunjukin bahwa kain ini lembut. Terus yang ketiga adalah kain baju ini ada berbagai macam model. Nah, ini model yang pertama, ini yang model yang kedua. Jadi nanti saya akan tampilkan semua hal tersebut di dalam video. Nah, tentunya kalau teman-teman punya produk lain, teman-teman bisa cari kelebihan dari produk yang teman-teman milikin. Ya, saya kan nggak tahu produk apa yang teman-teman jual, saya kurang tahu. Jadi teman-teman bisa cari aja sendiri. Misalnya ada contoh lain. Nah, misalnya tripod ini. Misalnya kalau tripod ini sangat kokoh dan kuat, nah teman-teman bisa banting atau pukul tripod ini ke lantai. Nah, kalau pecah berarti nggak kokoh. Kalau tetap kuat, berarti tripodnya aman saat dibanting. Nah, itu adalah beberapa contoh. Itulah ada contoh yang teman-teman bisa lakukan nanti di waktu produksi videonya. Ya, jadi tadi kan kita sudah list-list semua kelebihan-kelebihannya dan apa yang nanti kita mau tonjolkan di video. Dan langsung aja kita masuk ke produksi videonya. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara take videonya. Jadi untuk video yang pertama ini kita akan bikin semacam intronya. Di sini saya akan ngasih tips ke teman-teman gerakan kamera apa yang teman-teman dapat gunakan untuk video intro ini. Jadi kalau saya sendiri, saya biasanya ada 6 gerakan yang saya ambil, yaitu pertama, misalnya ini objeknya diem ya, objeknya diem, kita ambil videonya dari kanan ke kiri, ya, dari kiri ke kanan ke kiri. Nah, jadi kita udah punya 2 footage atau 2 video. Nah, terus selanjutnya dari bawah ke atas dan record lagi dari atas ke bawah. Nah, udah ada 4. Terus selanjutnya yaitu dari depan maju, kemudian mundur. Nah, jadi total ada 6 video yang nanti kita akan bisa gunakan untuk intro, walaupun nanti pada akhirnya video itu kita nggak akan pakai semua, kita hanya akan pilih yang bagus saja. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan sampai waktu ngedit, loh iya kita kekurangan footage nih. Jadi mending langsung ambil aja banyak sekaligus. Jadi buat teman-teman yang awal-awal, kalau bingung gerakan kamera seperti apa yang harus diambil, ya yang seperti tadi saya bilang, kiri ke kanan, kanan ke kiri, bawah atas, atas bawah, maju ke depan, terus mundur ke belakang. Jadi seperti itu. Dan di sini nanti saya akan praktekkan. Ya, jadi sekarang kita akan praktekkan. Nah, ini ada adik saya nih yang lagi pakai kaos yang mau kita bikin videonya ya teman-teman. Nah, untuk recordnya sendiri saya sih nggak pakai settingan yang aneh-aneh ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini ada langsung settingan kamera videonya bawaan. Jadi saya nggak pakai settingan yang aneh-aneh. Nah, cukup pakai video bawaan aja dan teman-teman bisa mulai record. Oke, saya akan pakai landscape aja ya. Ini gerakannya kiri ke kanan. Gerakannya pelan-pelan ya teman-teman biar kelihatan smooth. Sekarang bawah ke atas. Jadi teman-teman bisa lihat record bawah ke atas, gerakannya pelan-pelan. Oke, sekarang dari atas ke bawah. Nah, ini sekarang maju mundur. Maju. Kemudian mundur. Teknik yang tadi, yang 6 angle pengambilan video itu teman-teman dapat praktekkan ke segala jenis barang. Jadi nggak terpaku sama baju aja. Jadi kalau teman-teman punya barang yang dijual, barangnya mungkin sedikit berbeda, teman-teman bisa gunakan teknik video atau sudut pengambilan video tersebut. Contoh lainnya ini teman-teman, saya akan pakai barang dagangan saya. Ini adalah Boya, mic Boya, dan kita akan coba rekam menggunakan teknik yang sama. Jadi pertama kita take dari kiri ke kanan ya. Nah, kita ambil videonya dari kiri ke kanan pelan-pelan. Selanjutnya dari kanan ke kiri. Oke, next dari bawah ke atas. Jangan lupa gerakannya pelan-pelan. Terus dari atas ke bawah, gerakannya pelan-pelan agar videonya smooth. Nah, terus selanjutnya kita akan maju untuk zoom in.
kemudian zoom out. Jadi itu sudah, kita nanti masuk ke video yang bagian selanjutnya. Jadi tadi kan video bagian pertama kita HP-nya yang bergerak ya teman-teman. Untuk video bagian kedua ini HP-nya akan statis, karena di bagian kedua ini yang akan kita tonjolkan adalah semacam kayak kelebihan-kelebihan dari baju ini. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu tripod sih kalau ada temen yang bisa bawain. Nah tapi kalau nggak ada yang bisa pegangin, saya sarankan pakai tripod. Jadi ngerekamnya lebih enak juga. Dan ini adalah tripod Takara yang saya gunakan. Nanti kalau teman-teman mau cari, langsung aja linknya di bawah. Jadi untuk videonya sebenarnya sederhana ya. Ini jadi HP-nya saya udah taruh seperti ini di tripodnya. Yang pertama saya mau tonjolkan dari kain ini adalah bahannya yang elastis. Jadi nanti saya akan rekam dan saya akan tarik untuk nunjukin bahwa kain dari baju ini sangat elastis. Nah, ini teman-teman tetap bisa lakukan ini ke produk teman-teman yang lainnya. Pastinya produk yang teman-teman jual nggak baju kan, tentunya ada barang-barang lain. Nah, teman-teman juga bisa cari sisi unik lah dari barang yang akan teman-teman jual dan tonjolkan hal tersebut ke dalam bentuk video. Jadi di sini nanti saya akan rekam dan saya akan tarik kainnya untuk menunjukkan bahwa kain baju ini sangat elastis. Jadi oke, saya rekam. Ya, oke, udah cukup. Sekarang kita masuk ke yang kedua ya, teman-teman. Jadi yang kedua ini sama, saya masih pakai tripod, cuman tripodnya terlalu besar yang tadi, jadi saya ganti ke tripod yang lebih kecil. Nah, di bagian kedua ini saya mau nunjukin kelembutan kain ini. Jadi untuk nunjukin kelembutan kain ini, pertama saya akan raba-raba seperti ini. Jadi saya akan rekam pakai HP. Ini HP-nya ya biasa aja angle-nya, terus tinggal diraba aja untuk nunjukin kalau kainnya lembut banget. Oke, sudah. Terus yang selanjutnya saya akan putar bajunya seperti ini. Oke. Ya, jadi oke, langsung aja di record. Jadi nggak perlu terlalu banyak ini ya, langsung aja record dan kita lakukan. Ya, ulangi lagi. Oke. Jadi video yang ketiga saya mau nunjukin kalau baju yang saya pakai ini ada berbagai macam motif. Jadi di sini nanti saya hanya akan record dan saya akan pose-pose di sini. Dan ya, oke, langsung aja kita record, hanya simple aja seperti ini untuk nunjukin bahwa kainnya ada banyak macam. Oke, ini jadi kain yang pertama. Kita skip ke kain yang kedua. Oke, ini yang sama, tapi motif kainnya beda. Jadi saya akan lakukan hal yang sama, cuman pose-pose aja, nunjukin bahwa baju ini ada berbagai macam motif. Ya, oke. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke cara ngeditnya ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi bisa download aja di Google Play. Ini aplikasinya KineMaster. Dan di sini teman-teman tinggal tambahkan aja project baru. Dan di sini kan ada banyak pilihan ya, teman-teman bisa 16:9 atau 9:16, 1:1. Ini disesuaikan aja dengan video yang teman-teman record. Karena saya pakai 16:9, jadi saya akan pilih 16:9. Tapi kalau mungkin teman-teman bikin untuk Instagram, pilihnya yang 1:1 ya. Jadi oke, kita pilih 16:9. Dan di sebelah sini, ya sudah masuk. Di sini kita bisa memasukkan file-file video kita yang telah kita record. Ini sudah saya masukin semua aja dulu. Tinggal diklik aja. Nanti dia langsung masuk semua. Oke.
Dan di sini kalau kita geser-geser ya, kita play. Nah, kita bisa play. Dan di sini karena saya kan nggak mau pakai audio dari ini ya, audio dari video ini, jadi saya bisa hilangkan dengan cara klik file videonya, ini diklik seperti ini, terus kita ke logo mikrofon loudspeaker ini. Nah, terus kita silang aja atau kita nonaktifkan audionya. Jadi di saat kita ngeplay, ini nanti nggak ada audio. Next, saya mau masukin audio ke dalam video ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja klik audio dan di sini ada musik aset. Nah, ini teman-teman bisa cari ya, cari aja audio yang mau teman-teman gunakan. Di sini saya udah ada beberapa audio. Ini saya mau masukkan, tinggal diklik audionya. Nah, ini audio yang saya akan gunakan. Terus kita tinggal tambahkan. Nah, ini audionya udah masuk. Jadi nanti di saat kita jalankan video ini, nah seperti itu. Dan di sini video ini kita harus potong-potong dulu ya biar mantep. Nah, contoh misalnya saya mau potong ini karena video ini terlalu panjang, saya akan klik video ini dan kemudian saya potong. Kita cari dulu, geser-geser dulu, cari waktu yang pas mau dipotong kemana, kita potong. Nah, ini kita mau potong bagian kirinya, tinggal kita pilih trim to left playhead. Tadi kan sudah ada 6 video, ini kita nggak usah pakai semua. Teman-teman cari aja yang bagus, misalnya tadi ini udah pakai kiri ke... Oh, ini salah, saya pakai kanan ke kiri deh. Ya, saya pakai kanan ke kiri. Nah, yang kiri ke kanan ini saya nggak mau. Saya hapus saja dengan cara klik. Dan di bagian kiri ada tong sampah, udah dibuang. Jadi di sini kita ada 3 footage dan kalau di play seperti ini hasilnya. Udah lumayan oke banget ini kan kalau teman-teman lihat. Dan di sini tentunya kita bisa menambahkan teks dengan cara layer kemudian teks. Dan di sini kita masukkan kata-kata mengenai produk tersebut. Misalnya ini kan bagian intronya ya, kita bisa sebut aja kaos motif deh. Terus kita oke. Dan ini teksnya bisa dipanjangin juga sampai akhir. Dan di sini teksnya bisa teman-teman berikan animasi dengan cara in animation. Ini jadi dia munculnya akan seperti ini. Oke, ini bagian pertama. Sekarang kita ke bagian kedua. Ini yang saya bilang untuk bagian kelebihan dan kekurangan kaos ini. Caranya kita masuk lagi ke media dan kita pilih. Di bagian pertama ini kita akan nunjukin kainnya sangat elastis. Nah, jadi oke, kita potong-potong dulu biar nggak terlalu panjang videonya. Dan di sini kita potong bagian kirinya. Kain sangat elastis dan pilih jenis fontnya. Robo logo. In animation kita pakai yang lain coba. Terus kita lagi out animation. Kita pilih yang macam-macam. Jadi ini kita bisa panjangin juga teksnya. Dan kalau kita lihat nanti jadinya seperti ini. Oke. Ini kayaknya terlalu panjang, jadi akan saya potong. Terus next, ini untuk kelembutan kain, jadi kain yang lembut. Kita potong dulu. Ya, sudah dipotong dan kita tinggal tambahkan layer lagi, yaitu layer text. Sebenarnya simple, jadi diulang-ulang terus begini. Kain,
tambahkan lagi ini teks berbagai macam motif dan jangan lupa dipilih jenis fontnya. Ini sebenarnya ya kalau teman-teman pakai versi yang bayar, font-fontnya dan pilihannya lebih banyak. Cuman ini kayak saya pakai versi yang gratisan. Jadi nggak enaknya kalau pakai gratisan ini ada tulisan Made in KineMaster. Jadi kalau teman-teman memang mau fokus, mending pakai yang bayar aja, nggak terlalu mahal kok. Paling 20-30 ribu satu bulan. Dan ini kita tambahkan lagi animation untuk in dan out. Nah, jadi ini overall bisa teman-teman lihat hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya ini kan audionya ya, kalau teman-teman lihat di endingnya. Nah, audionya langsung kepotong seperti itu. Ini biar audionya lebih enak, kita bisa klik audionya, terus kita pilih envelope ini di bagian kanan. Dan di sini kita bisa tambahkan titik. Titik pertama, terus kita geser lagi untuk titik kedua di sebelah sini. Dan titik kedua ini kita geser. Nah, seperti ini. Jadi nanti suaranya perlahan-lahan akan menghilang. Nah, seperti itu. Jadi ini udah total keseluruhan sudah jadi dan kita tinggal ekspor saja dengan cara klik kanan di atas ini. Ya, ini tinggal pilih aja resolusinya, kemudian klik ekspor. Nah, tinggal tunggu aja ekspornya sampai selesai. Dan kalian bisa lihat hasil videonya seperti ini. Ya, jadi semoga video ini membantu nih bagi teman-teman nih yang punya bisnis UMKM dan kepingin bikin video-video untuk produk yang teman-teman milikin tapi nggak tahu mulai dari mana. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk bikin video. Nah, kalau video ini membantu jangan lupa di-share ke teman-teman kalian lainnya. Sampai ketemu ya di video-video selanjutnya. Dan tentunya salam motret.